adik-adik dan mami papi, sebelum mengikuti ibadah online ini, yuk kita simak bersama-sama panduan berikut ini. Mohon bimbingan mami papi saat anak-anak mengikuti ibadah online ini. Adik-adik, Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah kita sendiri loh. Adik-adik, jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Dan adik-adik sudah siap dengan pakaian yang rapi dan sopan, seperti sedang beribadah di sekolah minggu. Tetap semangat dan antusias mengikuti setiap instruksi dari kakak-kakak ya. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik tetap fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lainnya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Happy Sunday. Adik-adik, kita akan ibadah lagi hari ini. Nah, adik-adik udah siap kan? Yuk siapkan hati dan siapkan Alkitab kalian. Dan kali ini teman kita Nada akan melayani. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semuanya sehat kan? Sekarang kita mau menyembah Tuhan Yesus. Tetap semangat ya. Pertama-tama kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu. Sekarang kita mau menyembah Tuhan Yesus karena kami mengasihi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Teman-teman tahu kan, Tuhan Yesus selalu bersama kita. Ayo bangkit berdiri, kita akan nyanyikan Yesus besertaku. Semuanya bangkit berdiri ya. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, berselam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di dukaku Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Kita nyanyikan satu lagi ya. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, berselam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di dukaku Kau ada, karena Engkaulah Yesusku.
ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Teman-teman ingat ya, Tuhan Yesus adalah sumber sukacita kita dan sumber kekuatan kita, sumber pengharapan kita. Masih semangat kan? Ayo bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Siap ya anak-anak? Oh, sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Oh, sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Teman-teman, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita angkat satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus.
Yesus, kami mau dengar firman Tuhan dan kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Tolong ajar kami untuk kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Berkati Kakak Giba yang akan membagikannya, berkati kami semua, dan kami mau melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Wah, berjumpa kembali dengan kakak. Adik-adik, pernahkah kamu masuk ke dalam ruangan gelap atau mengalami mati lampu saat malam hari? Wah, gak enak ya ada di ruangan gelap. Kita tidak bisa melihat apa-apa. Dan kalau kita berjalan di ruangan gelap, kita pasti tersandung. Kita pasti nabrak sesuatu karena gak kelihatan. Oleh sebab itu, kita membutuhkan alat penerang. Coba adik-adik sebutkan alat bantu penerang yang adik-adik tahu. Coba. Iya, betul. Lilin, lampu, ada lampu senter, lampu bohlam, dan lain-lain. Kalau ruangan sudah terang, kita bisa melihat apa saja. Tapi adik-adik, berbeda dengan orang buta. Dia tidak bisa melihat apa-apa, walaupun dia sudah berada di tempat yang terang. Adik-adik sekarang coba pejamkan matamu, tutup matanya. Kemudian apa yang adik-adik lihat? Yuk sama-sama kita pejamkan mata kita ya. Coba adik-adik lihat apa? Wah, hanya ada kegelapan ya. Hanya ada gelap. Nah, sekarang boleh buka lagi matanya biar bisa lihat kakak juga ya. Nah, tadi kita udah sama-sama pejamkan mata kita dan yang terlihat tuh hanya kegelapan. Wah, adik-adik, kita membutuhkan sesuatu yang terang. Nah, hari ini kakak akan menceritakan tentang terang yang lebih terang daripada lilin, daripada lampu. Terang apa itu? Iya, terang yang dibutuhkan oleh adik-adik, oleh kakak, oleh semua orang yang ada di dunia ini. Wah, adik-adik tentunya ingin tahu ya, terangnya seperti apa? Terang itu apa? Wah, kita sama-sama akan mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Are you ready? Pada saat Tuhan Yesus dan murid-muridnya hendak keluar dari Yeriko, ada banyak orang yang berbondong-bondong mengikutinya. Mereka melewati jalan tempat Bartimeus setiap hari duduk di pinggir jalan untuk meminta-minta. Siapa itu Bartimeus? Bartimeus adalah seorang yang matanya buta. Dia tidak bisa bekerja. Oleh karena itu, dia hidup dari belas kasihan orang-orang yang mau memberi sesuatu kepadanya. Ketika Bartimeus mendengar bahwa Tuhan Yesus lewat jalan itu, dia berteriak-teriak memanggil Tuhan Yesus dan berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Adik-adik, Bartimeus percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah Mesias. Karena Mesias itu harus berasal dari keturunan Daud. Kali ini Bartimeus mengharapkan belas kasihan dari Tuhan Yesus. Apa yang dia harapkan ya adik-adik ya? Apakah dia mengharapkan uang atau makanan? Nah, tapi banyak orang yang menegurnya dan menyuruhnya supaya Bartimeus diam. Orang-orang berpikir bahwa Bartimeus itu berisik sekali. Adik-adik, ternyata mereka nggak suka ya kalau Bartimeus suaranya keras-keras. Orang-orang nggak kasihan kepadanya. Walaupun disuruh diam, Bartimeus tidak menyerah. Ia semakin keras berseru kepada Tuhan Yesus, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Wah, adik-adik, Bartimeus percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, ia tidak ragu-ragu berseru. Ia percaya kalau Tuhan Yesus pasti bisa menolongnya. Lalu, apa yang dilakukan Yesus? Ternyata di tengah banyak orang yang mengikutinya, Tuhan Yesus mendengar suara Bartimeus. Lalu ia berhenti dan berkata, "Panggillah dia."
Kemudian orang-orang menolong Bartimeus berdiri dan berkata, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggilmu." Tuhan Yesus itu penuh dengan belas kasihan. Tidak seperti orang-orang yang tadi yang menganggap bahwa Bartimeus berisik. Tuhan Yesus ingin menolong Bartimeus. Adik-adik, yuk kita buka Alkitabnya dan kita baca sama-sama apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Bartimeus. Kita baca Markus 10 ayat 51. Markus 10 ayat 51. "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Lalu Bartimeus menjawab, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Adik-adik, ternyata Bartimeus tidak mengharapkan uang atau makanan dari Tuhan Yesus, tapi dia hanya ingin bisa melihat. Sebenarnya Tuhan Yesus sudah tahu keinginan Bartimeus sebelum Bartimeus mengatakannya. Dan adik-adik tahu nggak? Tuhan Yesus juga tahu loh apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan bagi hidup adik-adik. Adik-adik, yuk kita baca lagi Alkitabnya dari Markus 10 ayat 52. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Bartimeus beriman karena ia percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang sanggup menyembuhkan matanya. Seketika itu juga Bartimeus bisa melihat. Wow, sungguh luar biasa. Sungguh kuasa Tuhan Yesus itu sangat besar. Coba kamu bayangkan perasaan betapa bersukacitanya Bartimeus. Dia tidak akan bisa mendapatkan sukacita itu dari orang lain. Tuhan Yesus tidak memberikan uang atau makanan kepada Bartimeus, tapi Tuhan Yesus memberikan sesuatu yang paling dibutuhkan, yang paling penting saat itu bagi Bartimeus. Adik-adik, tadinya Bartimeus tidak bisa melihat apa-apa. Ia sudah buta sejak lahirnya. Belum pernah lihat bunga yang berwarna-warni, burung dengan berbagai macam bentuknya, kemudian matahari yang bersinar, awan dan lain-lain. Hanya kegelapan saja. Tapi sejak Tuhan Yesus menyembuhkan matanya, Bartimeus bisa melihat banyak hal. Tuhan Yesus memberikan kesembuhan dan matanya bisa berfungsi kembali. Adik-adik, mata adalah bagian tubuh yang sangat penting, sehingga kita harus menjaganya dengan baik-baik. Sejak mata Bartimeus bisa melihat, kehidupannya pun berubah. Ia tidak lagi menjadi pengemis di pinggir jalan, tetapi ia menjadi saksi Tuhan Yesus, menceritakan mujizat Tuhan yang ia alami dan memuliakan Allah. Seluruh rakyat yang melihat hal itu juga memuji-muji Allah. Adik-adik, manusia berdosa sama seperti orang buta, tetapi buta hatinya, tidak bisa melihat terang keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus. Mereka tersesat dan tersandung karena hidupnya dalam kegelapan. Mereka membutuhkan terang yang sebenarnya, yaitu Tuhan. Demikian juga kepada adik-adik dan kakak dan semua orang. Tuhan Yesus adalah terang yang berkuasa menerangi dan mengubahkan kehidupanmu. Sekarang kita akan menghafal ayat hafalan. Yuk kita baca sama-sama Yohanes 8 ayat 12a. "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan." Kita baca sekali lagi ya. Yohanes 8 ayat 12a. "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan." Adik-adik, ayat ini memberitahu kepada kita bahwa Tuhan Yesus adalah terang dunia. Kalau kamu percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu, maka kamu tidak akan hidup dalam kegelapan. Karena
Tuhan Yesus menerangi hidupmu sehingga kamu dapat hidup memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Coba adik-adik bisa beri contoh perbuatan menyenangkan hati Tuhan? Ya, memuji Tuhan, berdoa, baca firman, hidup rukun bersama orang tua dan juga bersama dengan adik, kakak, dan keluarga. Adik-adik, ayat ini bukan hanya untuk orang-orang pada zaman dulu, tapi juga untuk kamu, kakak. Iya, untuk kita semua. Sekarang, yuk kita sebutkan ayat ini dengan menyebutkan nama kita. Contohnya seperti ini. Tuhan Yesus terang dunia. Christine mengikuti Tuhan Yesus. Christine tidak akan berjalan dalam kegelapan. Nah, tadi kan pakai nama kakak. Sekarang pakai nama adik-adik ya. Kita sama-sama lagi ya, sekali lagi ya. Tuhan Yesus terang dunia. Christine mengikuti Tuhan Yesus. Christine tidak akan berjalan dalam kegelapan. Adik-adik, ketika kita dalam kegelapan, kita perlu penerang. Tuhan Yesus adalah terang yang sangat penting dan dibutuhkan oleh semua orang di dunia ini. Tuhan Yesus berkuasa menerangi hidupmu dan kegelapan dosa dengan cara mati menyerahkan nyawanya di kayu salib. Ia berkuasa menyelamatkanmu dan bilur-bilurnya berkuasa menyembuhkanmu. Mungkin di antara kamu ada yang baru mendengar bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa menyelamatkan dan menerangi hidupmu. Tuhan Yesus sangat mengasihimu dan Ia ingin kamu percaya kepadanya. Bagi kamu yang mau percaya kepada Tuhan Yesus, mari ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menyerahkan hidupmu Tuhan di kayu salib untuk menyelamatkan aku ya Tuhan. Tuhan, aku mau Engkau tinggal di dalam hatiku menjadi juru selamatku. Dan aku mau hidupku memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam namamu aku berdoa. Amin. Nah, adik-adik, buat adik-adik yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, bersyukurlah karena hidupmu sudah diterangi oleh kasih Kristus, terang Kristus. Bersukacitalah karena kamu tidak lagi hidup dalam kegelapan. Tuhan Yesus menolongmu supaya hidupmu memuliakan nama Tuhan. Adik-adik, tidak terasa kita sudah di penghujung pembacaan firman Tuhan hari ini. Yuk kita akan menutupnya di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Engkau adalah terang dunia. Engkau menyelamatkan kami Tuhan, dan kami tidak lagi hidup dalam kegelapan. Terima kasih untuk kasih-Mu buat kami ya Tuhan, dan kami mau bersukacita akan Engkau. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami juga berdoa buat adik-adik yang sudah mulai belajar secara tatap muka. Tuhan yang selalu senantiasa memberkati mereka, menjagai mereka. Juga untuk para orang tua, Tuhan yang memberkati, memberikan hikmat kepada para orang tua untuk mendidik setiap anak-anaknya hidup dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Sampai di sini dulu adik-adik. Bye. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan dan mengubahkan hidup Bartimeus. Nah, di kegiatan hari ini, Kak Mary mau kasih satu ilustrasi bagaimana Tuhan Yesus mengubahkan hidup orang berdosa. Karena orang berdosa itu sama seperti orang buta adik-adik, yaitu buta hatinya. Ia tidak bisa melihat terang keselamatan yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus. Yuk kita lihat ilustrasinya. Adik-adik juga bisa menyiapkan alat-alat dan bahannya di rumah ya. Bahan yang disiapkan ada korek api, lilin, koin, gelas, dan piring berisi cairan hitam dari pewarna makanan. Nah, koin ini digambarkan seperti orang berdosa adik-adik. Orang berdosa itu
sama seperti orang buta, yaitu buta hatinya, tidak bisa melihat terang keselamatan yang sudah disediakan Tuhan Yesus. Kita masukkan ya ke dalam cairan hitam. Jadi orang berdosa itu hidupnya gelap. Mereka tidak bisa melihat terang keselamatan yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus. Mereka membutuhkan terang yang sebenarnya, yaitu Tuhan Yesus. Kita nyalakan ya lilinnya. Lilin ini menggambarkan Tuhan Yesus yang adalah terang dunia. Yuk kita nyalakan. Tuhan Yesus akan menerangi dan mengubahkan hidup orang berdosa. Bagaimana ya caranya Tuhan Yesus mengubahkan hidup orang berdosa? Yuk kita lihat yuk adik-adik. Kita tutup ya lilinnya dengan gelas. Adik-adik bisa lihat ya, lilinnya masih menyala di dalam gelas. Lalu nanti kita lihat apa yang terjadi selanjutnya ya. Lihat, lilinnya mati adik-adik, seperti Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Tapi lihat, sekarang koinnya tidak lagi ada dalam cairan gelap, seperti orang berdosa yang tidak lagi hidup dalam kegelapan. Wah, keren ya Tuhan Yesus. Seperti ayat hafalan kita hari ini ya adik-adik, akulah terang dunia. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Jadi koin tadi yang menggambarkan orang berdosa tidak lagi tenggelam di dalam cairan yang gelap seperti dosa, karena ada lilin, ada penerang yang mati, seperti Tuhan Yesus yang sudah mati buat kita. Sampai sini dulu ya kegiatan kita hari ini. Minggu depan kita ketemu lagi dengan kegiatan selanjutnya. Tapi adik-adik jangan kemana-mana dulu. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me, 'cause He loves me, 'cause He Ya, ibadah kita udah selesai adik-adik. Adik juga memuji Tuhan sama-sama. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan dan melakukan kegiatan. Dan sekarang kita mau tutup dalam doa ya. Makasih buat adik-adik yang sudah serius mendengarkan dan kita mau jadi pelaku firman Tuhan. Yuk, lipat tangan lagi dan tutup mata kalian. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami udah boleh muji muliakan nama Tuhan. Kami sudah boleh muliakan nama Tuhan dan terlebih kami sudah dengar firman Tuhan. Kami akan melakukan kegiatan kami nanti Tuhan. Kami berdoa supaya seminggu ke depan Tuhan yang pimpin dan sertai kami. Dan kami boleh mempraktekkan firman yang kami dengar. Kau yang mengajarkan kami hari demi hari. Tolong kami Roh Kudus dan pimpin kami. Supaya Kau juga Tuhan yang memimpin mama papa kami, kakak adik kami, semua keluarga besar kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat keluarga kami.
Kami menyerahkan mereka dalam tangan-Mu, kami menyerahkan bangsa negara kami ke dalam tangan-Mu, juga khususnya kota Bandung ke dalam tangan Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang kuat yang menjagai bangsa negara kami, juga kota yang kami cintai ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Mari adik-adik yang percaya katakan amin. Sampai ketemu minggu depan, kita ibadah lagi ya. Tuhan Yesus berkati adik-adik. God bless.